bisa dijelaskan, Romo? Sukmorogo itu adalah kehidupan. Gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau rogo tanpa sukmo, tanpa daya apa-apa, begitu pula rogo tanpa sukmo juga tidak bisa apa-apa. Ibarat madu dan manisnya. Ini ada pertanyaan lagi, Romo, dari subscriber. Apa benar rumah menantu berhadapan rumah mertua akan membuat kehidupan menantu susah? Itu tidak juga. Jadi juga, kalau rumah menantu dengan rumah mertua berhadap-hadapan itu enggak juga, hanya kadang-kadang kan ini ya secara sosial sajalah. Itu secara sosial, misalnya seperti ini, si mertua dalam kondisi saat kekurangan, nah, tiba-tiba si menantu belanja berlebihan. Nah, itu loh sosialnya di situ loh. Jadi ya nggak ada pengaruhnya. Gitu. Gini, Romo, ini ada lagi pertanyaan. Awal masuk ke alam gaib, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita mau berhubungan dengan alam gaib, pertama sekali harus mempersiapkan diri, puasa, mencucikan diri, lalu dengan niat yang kuat, tidak ada niat yang jahat. Misalkan panjenengan mau masuk ke suatu tempat gaib, tapi bertujuan untuk mengambil suatu benda pusaka, ini sebaiknya persiapkan dulu. Tapi kalau meminta beda lagi, meminta mungkin di situ ada benda pusaka yang waris panjenengan mau diambil, monggo, lengkapi persyaratannya. Kalau pengen tanpa puasa, tanpa mantra, bisa apa enggak, Romo? Kita mau masuk ke alam gaib itu? Untuk masuk ke alam gaib tanpa mantra, tanpa puasa, jika Allah menghendaki, tidak ada hal yang sulit. Namun mengapa saya sarankan untuk tetap ikuti petunjuk serta arahan guru atau pembimbing, agar kita bisa keluar. Jika kita tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, maka kita hanya akan menyaksikan jasad terbujur kaku yang dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam tanah. Artinya nyawa kita yang bisa jalan-jalan ke sana dan tidak bisa kembali lagi ke jasad kita. Ini, Romo, rumah itu kan tanda-tanda rumah yang dimasuki makhluk halus itu seperti apa, Romo? Misalnya kita masuk rumah, terus kita ini dibututi oleh makhluk halus, itu yang kita rasakan itu bagaimana, Romo? Jika Anda masuk suatu rumah, merasakan betapa rumah itu sangat berwibawa, padahal rumahnya tidak begitu besar. Betul. Satu, ini tanda bahwasanya di situ ada makhluk lain yang mempunyai haromah luar biasa. Satu. Kedua, apabila kita masuk rumah dengan adanya debaran, desiran dalam dada, itu tanda bahwasanya kita merasakan di situ ada makhluk lain. Jadi kita terasa, misalkan terasa getaran-getaran kita ada. Karena kalau kita bersimpangan atau berpapasan dengan orang, maka kita hanya merasakan parfum atau apa yang dia pakai. Tapi kalau kita berpapasan dengan atau disambut kedatangan kita oleh makhluk halus, itu akan terasa desirannya.
Nggih, 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 nggih. Terus gini Romo, misalkan kita ini kan kadang kan orang itu ada merasa ketakutan lah jika kita ke tempat yang dianggap itu tempat yang angker. Apa Romo yang harus dilakukan untuk menghilangkan ketakutan? Membangun percaya diri. Okay. Membangun percaya diri. Yakinkan bahwasanya di atas bumi, di bawah langit ini tidak ada satupun makhluk yang sempurna kecuali manusia, ciptaan Allah semata. Dan kita mempunyai daya upaya serta akal dan pikiran yang cemerlang. Jangan takut masuk ke alam, ke tempat-tempat yang angker. Dengan catatan kita berniat baik. Ini kita kembali ke tema awal Romo, masalah leluhur tadi nggih. Nggih. Tanda-tanda orang itu yang termasuk titisan dari leluhur itu seperti apa Romo? Tanda-tanda orang yang mempunyai Titisan yang mempunyai daya dari para leluhurnya. Sangat tampak sekali dari cara dia lelaku. Jadi di usia anak itu rata-rata, maka dia di atas rata-rata. Jadi misalnya anak ini baru usia puluhan tahun, tapi dia berpikiran laksana orang dewasa. Dia rajin melakukan apa yang dilakukan orang tua, bahkan mempunyai lompatan-lompatan pikiran yang bijaksana, bahkan kalimatnya terkadang seperti orang tua. Itu ciri-cirinya seperti itu. Banyak orang seperti itu kalau kita mau melihat dan mau mengetahuinya. Ini ada pertanyaan lagi Romo dari subscriber kita. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan rasa jiwa? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sukmorogo? Bisa dijelaskan Romo? Sukmorogo. Sukmorogo itu adalah kehidupan. Gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau rogo tanpa sukmo, tanpa daya apa-apa, begitu pula rogo tanpa sukmo juga tidak bisa apa-apa. Ibarat madu dan manisnya, ibarat keris dengan warangkanya. Jadi curigo manjing warongko. Ini satu lagi Romo, pertanyaan dari subscriber. Cupu mani astogino, tulis tanpa papan, gumantung tanpa centelan, gung lewang lewung sangkan paraning dumadi. Niku nopo maknane? Cupu mani astogino iku wewadi rahasia Allah, adalah sahadat panetep panotogomo jika diwedarkan. Sedangkan gung lewang lewung itu wujud yang tidak wujud, ada dan tidak ada, namun bisa berbuat apa saja. Siapa? Tidak lain adalah Allah. Mana ada wujudnya Allah? Mana ada bentuknya Allah? Tapi Allah berada di mana-mana. Gung liwang liwung artinya suwung, hampa, nol, nihil. Tapi nihil menjadi eka, yang artinya yang tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak nampak namun bisa menciptakan apa-apa. Desiran angin adalah karyanya, makhluk di dunia seisinya adalah karyanya. Ini adalah wujud nyatanya. Lantas
gumantung tanpa cantelan. Nggih. Gumantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan, itu tidak lain adalah Allah. Di mana Allah bersemayam tidak lain adalah di jasad manusia. Di mana? Mungkin di situ, di siku, mungkin juga di dada, mungkin di dalam hati. Jadi Allah bersenda di mana saja, sekujur tubuh kita. Ini yang disebut gumantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan. Nggih. Kita dekat dengan Allah, kita senantiasa berzikir illallah, 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 illallah. Ini dekat sekali dengan Allah. Sampai kita tumak ninah, kita paham, kita merasakan desiran, elusan, kebahagiaan, berkahnya. Namun kita tidak pernah bersentuhan. Bagaimana kita bisa menyentuh? Karena kita sudah diberikan kurungan berupa jasad.